Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A7. Saat ini akan melakukan presentasi student project kami dengan judul Atresia biliar pada bayi. Adapun anggota dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan dimulai oleh teman saya. Perkenalkan, saya Iwadi Mulyastawa dengan 3 unit terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1. Pertama, latar belakang. Atresia biliar adalah kelainan kongenital di mana terjadi hambatan aliran empedu karena tidak adanya lumen pada traktus biliar ekstrahepatik. Nah, atresia biliar terjadi karena adanya proses inflamasi berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan progresif pada duktus biliar ekstrahepatik sehingga terjadi hambatan aliran empedu atau kolestasis. Nah, hambatan ini mengakibatkan terjadi penumpukan garam empedu dan peningkatan bilirubin direct di dalam hati dan darah. Penyebab atresia biliar belum dapat dipastikan, dan bila tidak segera ditangani, atresia biliar akan mengakibatkan fibrosis dan sirosis hati pada usia yang sangat dini. Kejadian atresia biliar dilaporkan antara 1:8.000 hingga 18.000 pada setiap kelahiran hidup. Gejala atresia biliar seringkali sulit dibedakan dengan iterus neonatorum fisiologis, sehingga diagnosis dan tata laksana menjadi terlambat. Penyebab lain dari keterlambatan diagnosis adalah adanya beberapa diagnosis banding sebagai penyebab hiperbilirubinemia indirect yang memerlukan waktu untuk penegakan diagnosis. Nah, deteksi atresia biliar sedini mungkin sangat penting karena akan mempengaruhi keberhasilan pembedahan hepatoportoenterostomi atau KASAI. Keberhasilan operasi sangat ditentukan terutama oleh usia bayi saat dioperasi, yang ini lebih baik dilakukan sebelum usia 2 bulan. Penelitian ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai atresia biliar kepada bayi agar pembaca waspada serta mampu mengenali kejadian atresia biliar guna mendapat penanganan yang segera mungkin. Nah, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah dalam pembuatan student project ini adalah yang pertama, apakah definisi dari atresia biliar? Yang kedua, bagaimana gejala klinis yang merujuk pada atresia biliar? Yang ketiga, bagaimana penata laksanaan dari atresia biliar pada bayi. Kemudian yang keempat, bagaimana komplikasi dari atresia biliar pada bayi. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat pada student project ini seperti yang tertera pada slide. Perkenalkan, nama saya Putugangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Atresia biliar adalah kelainan kongenital yang ditandai dengan gangguan saluran empedu pada bayi baru lahir. Kelainan ini umumnya jarang terjadi dan biasanya disebabkan oleh obliterasi fibrotik sebagian ataupun seluruh lumen ductus biliaris. Obliterasi pada saluran tersebut dapat terjadi secara ekstrahepatik maupun intrahepatik sehingga menyebabkan terganggunya drainase cairan empedu, fibrosis, serta sirosis pada hepar. Swastiastu, perkenalkan nama saya Bapak Sidarta Putrayana dengan 3 digit terakhir 206. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dari atresia biliar. Atresia biliar ini dapat terjadi karena kongenital atau akibat inflamasi yang terjadi beberapa saat setelah lahir, sehingga menyebabkan kerusakan ductus biliaris. Namun saat ini atresia biliar belum dapat dipastikan apa penyebabnya. Penyebab atresia biliar tidak jelas. Penyumbatan juga bisa terjadi akibat pembengkakan pada saluran empedu. Kejadian ini mungkin terjadi sebelum atau sesudah lahir. Pembengkakan mungkin karena infeksi setelah lahir, karena virus atau bakteri, mungkin bisa juga masalah dengan sistem kekebalan tubuh dan paparan zat beracun. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayandia Paramadewi dengan 3 digit terakhir 189. Di sini saya akan membahas mengenai epidemiologi. Atresia biliar terjadi pada 1:10.000 sampai 15.000 bayi lahir hidup. Dengan angka kelahiran hidup Indonesia 4,5 juta per tahun, maka prediksi bayi yang menderita atresia biliar mencapai 300 sampai 450 bayi setiap tahunnya. Penelitian epidemiologi dengan berbasis populasi pada atresia biliar menimbulkan tantangan karena sifat presentasi dan diagnosis atresia biliar. Program surveillance kecacatan lahir tidak ada di banyak negara berkembang dan kasus diidentifikasi hanya saat presentasi ke fasilitas rumah sakit. Program surveillance pada negara yang lebih maju biasanya mengidentifikasi kasus yang didiagnosis selama awal tinggal di rumah sakit, selama bulan pertama, atau selama tahun pertama kehidupan. Sebagian besar program surveillance cacat lahir berfokus pada diagnosis kondisi spesifik dan mempertahankan kode diagnosis. Rincian mengenai tanggal diagnosis, pengobatan, dan hasil akhir bayi dengan cacat lahir bukan fokus utama dari surveillance cacat lahir, karena banyak bayi dengan atresia biliar tidak bergejala saat lahir. Diagnosis sering terjadi setelah keluarnya bayi baru lahir dan dapat terlewatkan oleh pencatatan yang berfokus pada cacat lahir yang terjadi pada periode neonatal atau yang hanya mengandalkan metode pemeriksaan pasif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nagung Sincapatmadewi dengan 3 digit terakhir 244 akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari atresia biliar. Atresia biliar merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak-anak yang sifatnya multifaktorial dari berbagai etiologi serta patogenesis yang kompleks. Etiopatogenesis yang kompleks tersebut secara luas dapat berupa yang pertama infeksi virus, contohnya virus kolangiotropik, kemudian toksin, kemudian kelainan imunogenik atau autoimun, kemudian ada varian genetik, kemudian ada mikrocemisa maternal, kemudian ada gangguan vaskular, dan yang terakhir yaitu adanya cacat pada saat morfogenesis. Patofisiologi dari atresia biliar ini dapat terjadi pada masa perinatal, seperti adanya infeksi virus kolangiotropik yang dapat menyebabkan terjadinya cedera pada sel epitel saluran empedu. Terjadinya cedera tersebut selanjutnya akan menyebabkan adanya respon imun yang sifatnya berlebihan. Peradangan serta respon imun yang berlebihan tersebut akan menyebabkan terjadinya apoptosis dan nekrosis dari saluran empedu ekstrahepatik yang mengakibatkan terjadinya fibroobliterasi lumen dan selanjutnya akan menyebabkan terjadinya obstruksi dari saluran empedu. Obstruksi saluran empedu yang sifatnya progresif akan selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya sirosis biliar sekunder. Perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Atresia biliar umumnya menimbulkan gejala klinis pada usia 3-6 minggu. Gejala klinis yang ditimbulkan umumnya ikterus, urin yang berwarna gelap, dan juga feses yang berwarna pucat. Kondisi hepatosplenomegali dapat menunjukkan adanya hipertensi portal. Gejala utama yang ditunjukkan pada atresia biliar yaitu bilirubinuria, sehingga harus dilakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan diagnosis lainnya. Pada beberapa kasus dapat diawali dengan perdarahan dan itu disebabkan oleh karena malabsorpsi dan terjadinya defisiensi vitamin K. Pemeriksaan laboratorium dapat menunjukkan kadar bilirubin terkonjugasi, yaitu umumnya kurang dari 7 mg per mililiter, dan kadar bilirubin total yaitu 50-80%. Dapat terjadi peningkatan kadar alanin aminotransferase atau ALT, dan juga kadar aspartat aminotransferase atau AST, dan terjadi peningkatan kadar gamma glutamil transpeptidase atau GGTP. Penyebab pasti atresia biliar pada bayi masih belum dapat diketahui, namun ada berbagai faktor yang dapat meningkatkan resiko atresia biliar. Beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya atresia biliar antara lain lebih banyak dijumpai pada bayi dan anak perempuan dibandingkan dengan bayi dan anak laki-laki. Atresia biliar sering ditemukan pada bayi prematur dan pada anak-anak pada wilayah Asia dan Pasifik. Gizi dari ibu yang buruk, ibu dari anak yang merupakan seorang perokok, dan adanya malformasi kongenital merupakan faktor risiko dari atresia biliar. Perkenalkan, nama saya Aston Glegnew dengan 3 digit NIM terakhir 164.
Untuk penata-laksanaan dari atresia biliar dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu yang pertama ada Kasai hepatoportoenterostomi atau HPE yang dilakukan pada periode neonatal yang bertujuan untuk memulihkan aliran empedu ke usus dan mempertahankan fungsi hati. Yang kedua ada liver transplantation atau LT yang dilakukan jika tidak ada perbaikan dari jaundice dan terjadi komplikasi dari sirosis biliar. Yang pertama ada prosedur Kasai. Prosedur Kasai merupakan pilihan utama dari terapi untuk atresia biliar dan harus segera dilakukan setelah pasien terkonfirmasi mengidap atresia biliar. Meskipun 80% dari pasien yang telah melakukan operasi ini akan tetap mendapatkan LT, namun operasi ini dapat menurunkan morbiditas dan juga mortalitas. Nah, adapun tujuan dari operasi ini yaitu untuk mengembalikan aliran empedu dari hati ke usus halus bagian proksimal dengan cara memotong seluruh biliaritri. Kemudian, urux loop akan dibuat dari jejunum proksimal dan dianastomosis ke permukaan yang dipotong. Pemulihan aliran biliar kemudian akan dicapai meskipun dengan derajat yang bervariasi. Adapun indikasi keberhasilan dari operasi ini yaitu aliran empedu dapat dipulihkan, feses akan berwarna, dan jaundice akan menghilang. Nah, keberhasilan dari operasi ini akan dapat membantu untuk menunda bahkan mencegah evolusi alami atresia biliar menuju sirosis biliar, sehingga dapat menunda LT hingga masa anak-anak, remaja, atau bahkan dewasa. Selanjutnya ada perawatan pasca operasi. Yang pertama, nutrisi. Gizi buruk merupakan masalah klinis yang signifikan yang umumnya terjadi pada pasien dengan atresia biliar dan merupakan salah satu indikasi paling umum untuk dilakukannya liver transplantation atau LT. Adapun kebutuhan protein yang dapat dipenuhi yaitu 3-4 gram per kilogram per hari pada bayi dan 2-3 gram per kilogram per hari pada anak-anak. Dapat diberikan juga suplemen berenergi tinggi seperti polimer glukosa yang mengandung 8 kalori per mililiter atau medium chain triglyceride oil yang mengandung 7,7 kalori per mililiter yang digunakan untuk memperkuat susu formula atau makanan padat. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tata Tamas Karunarno dengan 3 digit terakhir 036. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada bagian penata laksanaan perawatan pasca operasi. Yang kedua adalah antibiotik, di mana antibiotik ini direkomendasikan untuk mencegah terjadinya komplikasi kolonitis pada pasien atresia biliar yang telah menjalani operasi Kasai. Nah, pilihan antibiotik profilaktik yang dapat mengurangi kejadian kolonitis, yaitu yang pertama ada trimethoprim dengan dosis 4 mg per kilogram per hari atau sulfametosazole dengan dosis 20 mg per kilogram per hari yang dibagi 2 kali sehari, atau penggunaan neomycin dengan dosis 25 gram per kilogram per hari yang dibagi 4 kali sehari. Kemudian yang ketiga ada skleroterapi yang digunakan untuk mengontrol komplikasi yang dapat terjadi seperti hipertensi portal yang menyebabkan pendarahan varises oleh karena sirosis biliar progresif dari peradangan hepatobiliar kronis. Kemudian yang keempat ada transplantasi hati yang dilakukan apabila operasi Kasai tidak berhasil, yaitu tidak ada pemulihan area empedu dan atau komplikasi medis dari sirosis biliar yang muncul, bahkan jika jaundice telah mereda. Nah, tujuan dilakukan transplantasi hati adalah untuk memberikan kehidupan normal kepada pasien, memungkinkan untuk kondisi fisik, intelektual, psikologis, seksual, dan perkembangan sosial yang normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Agung Mawindra Usakurnia dengan 3 digit NIM terakhir 221. Sekarang saya akan membaca mengenai prognosis. Prognosis pada pasien dengan atresia biliar sangat dipengaruhi oleh keberhasilan tindakan operasi Kasai. Kemungkinan kegagalan tindakan operasi tersebut dapat mencapai 20% dan pasien tersebut dapat mengalami end-stage liver disease. Keberhasilan prosedur operasi salah satunya tergantung dari usia, yakni apabila dilakukan pada usia kurang dari 2 bulan, maka presentasi keberhasilannya lebih tinggi, yakni meningkat hingga 80%. Pada keadaan tersebut, faktor prognostik keberhasilan operasi antara lain, pertama hilangnya kuning pada 6 bulan pasca operasi, kedua kadar bilirubin total kurang dari 2 mg per desiliter pada usia 3 bulan, setelah itu ada kejadian kolonitis pasca operasi kurang dari 2 kali dengan tipe atresia biliar 1 dan 2 atau atresia biliar jenis yang didapat. Sekian, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Santoni. Dengan 3 digit NIM terakhir 059, saya akan menjelaskan mengenai komplikasi atresia biliar pada bayi, yakni yang pertama yaitu masalah pertumbuhan. Kenapa? Karena pada penderita atresia biliar, cairan empedu yang fungsinya sebagai pencerna lemak tidak dapat mencapai ke usus, sehingga tidak akan dapat mencerna lemak dengan baik dari ASI ataupun susu formula. Biasanya pada bayi yang mengalami komplikasi ini akan diberikan makanan secara khusus yang mengandung berbagai jenis lemak yang dapat dicerna dengan baik. Yang kedua komplikasinya yaitu defisiensi vitamin. Kenapa vitamin yang biasanya defisiensi yaitu vitamin A, D, E, K? Karena vitamin tersebut adalah vitamin yang larut dalam lemak, sehingga dengan adanya gangguan atresia biliar maka vitamin-vitamin tersebut tidak dapat diserap dengan baik di dalam tubuh. Pada komplikasi ini, bayi akan diberikan obat tambahan sebagai pengganti vitamin tersebut. Selanjutnya komplikasi lainnya yaitu kongelitis. Kongelitis adalah peradangan pada saluran empedu. Komplikasi ini biasanya muncul setelah dilakukannya operasi atau treatment kasai yang tidak berhasil, lalu bisa menyebabkan kegagalan hati. Sekian mengenai komplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Irwayu dengan 3 digit NIM terakhir itu 223. Saya akan menyimpulkan dari kesimpulan student project yang telah kami buat. Atresia biliar adalah kelainan kongenital di mana terjadi hambatan aliran empedu karena tidak adanya lumen pada traktus biliar ekstrahepatik akibat adanya proses inflamasi yang terlalu berkepanjangan. Gejala klinis yang ditunjukkan umumnya adalah ikterus, urin berwarna gelap, dan feses berwarna pucat. Selanjutnya, penata laksanaan atresia biliar melibatkan 2 langkah yaitu kasai, hepatoporta enterotomi atau HPE pada periode neonatal untuk memulihkan aliran empedu ke usus dan mempertahankan fungsi hati. Lalu yang kedua yaitu melakukan transplantasi hati. Dilakukannya jika tidak adanya perbaikan dari jaundice yang telah tercapai melalui operasi kasai atau ketika komplikasi sirosis biliar ini muncul di kemudian hari. Selanjutnya, pada atresia biliar menimbulkan komplikasi terhadap masalah pertumbuhan, defisiensi vitamin, kologitis atau peradangan pada saluran empedu yang biasanya muncul setelah dilakukannya operasi atau treatment kasai yang tidak berhasil dilakukan sehingga menyebabkan kegagalan pada hati. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari presentasi student project kami kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.